Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tiada bosan dan jemunya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, sebab begitu sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia limpahkan kepada kita, walau terkadang kita sebagai manusia amat sedikit sekali mensyukur nikmat tersebut. Dan Allah menyebutkan qalilan ma tashkurun, sedikit mereka yang mau bersyukur. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tapi yang mau bersyukur itu sedikit. Nah, kita semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bersyukur tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan karunia keistiqamahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit melanjutkan lagi apa yang kita sampaikan pada pekan yang lalu, atau 2 pekan tepatnya sudah. Ada bagian akhir yang mungkin belum selesai kita bahas, yakni terkait dengan pernyataan kita bahwa kita ridha Nabi Muhammad itu sebagai nabi kita. Kan lengkapnya yang sudah kita bahas, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabiku, nabi dan rasulku. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tentu ungkapan atau pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul kita bukan semata-mata ungkapan biasa, melainkan butuh bukti, melainkan butuh satu pembenaran. Ya, kita mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul kita, lalu apa buktinya? Sebab yang namanya keimanan itu bukan semata-mata ada di lisan kita, ya. Dan pengakuan kepada Nabi, pengakuan akan kerasulan
atau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi kita, itu tidak bisa dipisahkan dari syahadat kita yang pertama, yakni pengakuan kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat itu ya namanya saja sudah kita ketahui, dua kalimat syahadat, atau bisa kita kenal dengan syahadatain. Ya. Dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid. Pengakuan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu, aku bersaksi, ya, Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah saja. Itu syahadat yang pertama. Itu syahadat tauhid. Sedangkan yang kedua adalah syahadat risalah, yakni pengakuan kita akan keusulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua kalimat syahadat ini meskipun dia dikatakan dua, tapi tidak bisa dipisahkan, ya. Sebab syahadat kita, pengakuan kita akan keusulan dan kenabian Nabi Muhammad itu tidak bisa dipisahkan dari pengakuan kita kepada bahwa Allah itu esa. Atau dengan kata lain sebaliknya, tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap sah, ya, kalau kita tidak mengimani keusulan Nabi Muhammad. Jadi sekalipun ada yang mengaku aku percaya kepada Allah, aku percaya Allah itu satu-satunya Tuhan, tapi dia mengingkari keusulan Nabi Muhammad, dia tidak sah, keimanannya tidak dianggap beriman dia. Karena apa? Karena bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai teladan, Nabi Muhammad itu sebagai contoh, Nabi Muhammad itu sebagai ikutan kita, yang kita ikuti. Ini sebagaimana mungkin ayat yang sudah masyhur, ayat yang sudah sama-sama kita sangat kenal, yakni surah Ali Imran ayat yang ke-31. Di situ dikatakan kul, katakanlah, ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak dianggap mencintai Allah sebelum kita ittiba, sebelum kita mengikuti, meneladani Nabi Muhammad. Kalau kita sudah ittiba, kalau kita sudah meneladani Nabi Muhammad, apa di sini dikatakan yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi poin sederhananya, bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti, mencontoh atau meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tadi kita katakan bahwa tidak bisa dipisahkan. Syahadat kita, pengakuan kita akan keimanan kepada Allah, akan keesaan Allah ini tidak bisa dipisahkan dengan pengakuan kita akan keusulan Nabi Muhammad.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang menarik ya. Ini ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang hadis rukun Islam itu. Hadis yang kita kenal, buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 hal yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam yang 5 itu, yakni 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, ya, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, di situ beliau mengungkapkan kenapa rukun Islam itu kok disebut 5 khamsin, dan rukun yang pertama itu ada 2, persaksian akan keesaan Allah dan persaksian akan kerasulan Nabi Muhammad. Maksud beliau, kan seharusnya bisa saja disamakan dengan rukun iman yang 6 itu. Ya, jadikan saja rukun Islam yang pertama itu la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Rukun Islam yang kedua ya syahadat Muhammad Rasulullah. Tapi kenapa tidak dijadikan 2 rukun tapi malah dijadikan 1? Kata beliau, ar-ruknul awal, rukun yang pertama ketika menjelaskan rukun Islam ini, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun yang pertama itu adalah syahadat, persaksian akan keesaan Allah, la ilaha illallah, dan persaksian akan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau utusan Allah. Wa hunna mas'alatun, di sini timbul pertanyaan. Limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan? Mengapa, kata beliau, ya, 2 rukun ini, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, itu dijadikan ruknan wahidan, 1 rukun saja, padahal seharusnya bisa 2. Walam yaj'ala ruknaini, dan tidak dijadikan 2 rukun. Nah, itu muncul pertanyaan di situ. Wal jawab, dan jawabnya kata beliau, anna syahadata bihadaini tubna alaiha sihatul a'mal kulluha, lianna syahadata an la ilaha illallah taljimul ikhlas. Kata beliau, ya, kenapa tidak dijadikan 2 rukun? Bahwa 2 syahadat ini merupakan titik tolak akan benarnya semua amal seorang hamba. Karena persaksian la ilaha illallah itu mengharuskan adanya ikhlas. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dan syahadat yang kedua, persaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tastalzimul ittiba, mengharuskan adanya ittiba, meneladani, ikhlas dan ittiba, mencontoh Nabi. Ya. Maka setiap amal yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tidak akan diterima kecuali memenuhi 2 syarat ini, yaitu ikhlas karena Allah, al-ikhlasu lillah, wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, 2 syahadat itu, syahadat la ilaha illallah melahirkan ikhlas, syahadat yang kedua itu melahirkan ittiba, mengikuti, meneladani Nabi. Dan amal itu tidak bisa diterima kecuali dengan keduanya, tidak bisa cuma 1 saja. Ya, amal itu kan 1 harus ikhlas, Pak. Ya. Amal kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Tapi selain ikhlas dia harus ittiba, mencontoh Nabi sesuai dengan syariat Nabi. Kita ambil contoh begini, sholat subuh.
Itu kan subuh itu, sholat subuh itu satu amalan, bahkan amalan yang sangat utama, sholat 5 waktu. Dan diantaranya dan paling afdal bahkan sholat 5 waktu itu adalah sholat subuh. Satu amalan. Syarat diterimanya sholat subuh kita itu ada 2. Yang pertama harus kita kerjakan ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah. Syarat yang kedua itu adalah mesti sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Nah, kalau dia ikhlas saja tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, misalnya sholat subuhnya jadi 3 rakaat, seikhlas apapun pengakuannya dia akan diterima, karena tidak ittiba, karena tidak mengikut Nabi. Atau sebaliknya, dia sesuai dengan apa yang diajarkan sama, ya, 2 rakaat sesuai dengan contoh Nabi, tapi ternyata dikerjakan tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Jadi 2 hal, ikhlas dan harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Kalau salah satu saja tidak sah. Nah, begitu juga 2 kalimat syahadat. Karena syahadat yang pertama melahirkan ikhlas, syahadat yang kedua melahirkan ittiba, maka 2 kalimat syahadat ini juga tidak akan bisa dipisahkan. La ilaha illallah tidak akan diterima tanpa pengakuan Muhammad Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, pengakuan orang sebagai umatnya Nabi Muhammad, dia membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, kalau dia tidak mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, maka tidak bisa dipisah. Maka dia 2 hal tapi menjadi satu kesatuan, 2 kalimat syahadat yang tidak bisa dipisah. Makanya ketika Fudail bin Iyad, ini melanjutkan sedikit tentang syarat diterimanya amal tadi, ketika menafsirkan surah Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk menguji, Allah itu menciptakan kalian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Nah, pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Amal yang paling baik itu bagaimana? Apakah yang paling banyak? Apakah yang kalau sholat itu yang paling lama sholatnya, ya? Apakah kalau zakat sedekah itu yang paling banyak nominalnya? Nah, ternyata Fudail bin Iyad menjelaskan, ini bagus sekali, ya, memberikan satu faedah yang sangat penting di sini. Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu apabila ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan sesungguhnya apabila amal itu benar saja tapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Jadi ikhlas saja tidak benar, tidak diterima. Benar saja tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban au sawaban khalisan. Amal itu harus benar-benar ikhlas dan benar, atau benar dan ikhlas. Nah, jadi kalau mau diterima dua-duanya, ikhlas dan benar atau benar dan ikhlas. Wa ammal khalis, dan adapun yang dimaksud dengan orang yang ikhlas, ayyakuna lillah, yakni mereka yang mengerjakan ibadah amal saleh semata-mata karena Allah. Wa ammas shawab, dan adapun yang dimaksud dengan amalan yang benar, ayyakuna ala sunnah, yakni satu amal yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bisa muhasabah, bisa introspeksi diri. Pertama, pengakuan kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Ini kalau sebatas ucapan lisan sudah sering kita ucapkan, sehari mungkin berkali-kali. Tapi sekarang coba kita evaluasi, tanya hati kita, apakah sudah benar?
pengakuan kita sudah diterima, pengakuan la ilaha illallah kita. Lihat apakah amal-amal kita itu sudah ikhlas, ya. Bagaimana caranya mengukur amal itu ikhlas? Kan sulit itu. Nah, amal itu ikhlas itu bisa diukur, tentu sulit, tapi paling tidak beginilah deteksinya. Kalau kita ya mengerjakan suatu amal di tengah orang banyak, itu kita bagus-bagus bacaan kita atau amal kita. Tapi kalau sholat sendirian kita cepat-cepatkan. Kalau sholat sunnah di masjid, wah, kita pengennya kelihatan khusyuk begitu. Tapi kalau di rumah malah justru jangankan ini, kita tinggalkan bahkan, atau apa namanya, kita singkat. Nah, itu paling tidak deteksi awalnya begitu. Atau kalau bersedekah kalau yang kemudian diumumkan atau apa segala macam, kita bersemangat. Tapi kalau tidak diumumkan, kita tidak bersemangat. Bukan berarti diumumkan tidak boleh, ya, disebut namanya itu belum tentu tidak ikhlas. Sebagaimana yang disembunyikan namanya belum tentu juga ikhlas. Jadi kita tidak boleh, ya, misalnya nih ada orang menyumbang sesuatu, ya, lalu diposting, dipoto, itu lalu tidak ikhlas. Jangan. Kita tidak mengetahui isi hati orang, ya. Sebaliknya yang diam-diam, ya, belum tentu juga ikhlas. Misal ketika Jumatan diumumkan telah diterima sumbangan dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya 10 juta rupiah. Waktu Jumatan itu paling besar, dia tidak disebut namanya, cuma di dalam hatinya, Pak. Orang tidak tahu aja itu sebenarnya saya yang nyumbang 10. Walaupun cuma berkata di dalam hati, artinya ada perasaan ujub kan. Nah, atau perasaan bangga dengan dirinya. Ternyata di kompleks ini saya aja memang yang rajin sedekah ini. Hati-hati. Walaupun tidak disebut namanya, tapi itu juga bisa masuk. Tapi sebaliknya yang disebut belum tentu. Sebab bisa jadi itu adalah memang supaya ingin memotivasi yang lain, ingin memberikan contoh kepada yang lain. Misal, kan kadang-kadang ada tipe orang tuh begitu. Dia ingin membantu satu pesantren, misalnya pesantren ini butuh bantuan. Ya, mungkin kalau dia semua yang bantu, dia juga terbatas uangnya. Misalnya ada kebutuhan apa begitu, 20 juta, ya. Lalu kemudian dia cuma sanggupnya 5 juta. Nah, dia dokumentasikan, ya, kemudian dia sampaikan kepada teman-temannya sambil mengajak kepada orang lain, bukankah ini bisa niat baik malah. Nah, maksud saya kita jangan menyimpulkan, gitu. Jangan menyimpulkan yang disebut pasti tidak ikhlas, belum tentu juga. Nah, tapi maksud saya kembali tadi untuk mendeteksi tadi, kita lebih senang dengan yang kelihatan ketimbang yang tidak kelihatan. Contoh, sudah ditulis namanya, rupanya mungkin panitia lupa nyebut, atau amplopnya tidak termasuk yang dibuat karena mepet waktunya, tidak termasuk yang dibuat di pengumuman dibacakan, lalu ada perasaan kecewa. Padahal sudah saya siap-siapkan tadi, udah besar nilainya kok tidak disebut sih. Nah, kalau ada perasaan begitu, waspada kita, ya. Nah, jadi kita keikhlasan ini memang sangat sensitif sekali atau sangat kecil. Nabi saja mengatakan yang paling aku takutkan, kata Nabi, di antara umatku ini adalah syirik kecil. Yang Nabi menggambarkan syirik kecil itu adalah seperti semut hitam, ya, berada di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Kenapa? Tidak kelihatan. Atau di dalam hadis lain Nabi mengibaratkan itu syirik kecil, ya ini iya tadi itu lebih senyap daripada langkahnya semut. Coba kalau ada binatang, Pak, masuk, ayam masuk di rumah kita, cepat kita ketahuan, kucing apa, ya cepat. Cuma semut itu
kadang kita tidak tahu, tiba-tiba saja ada di dalam baju kita. Nah, itu semut. Artinya kadang-kadang orang terkena penyakit yaitu tidak ikhlas itu, kadang-kadang bisa tidak dia sadari, tiba-tiba saja hatinya justru terjangkit dengan riya itu. Nah itu, jadi deteksi. Bukti kita sudah bertauhid, bukti kita sudah la ilaha illallah, kita sudah benar, adalah dengan mengikhlaskan setiap amal perbuatan kita. Itu satu, itu la ilaha illallah. Nah, adapun bukti bahwa pengakuan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukti benarnya pengakuan kita itu, bukti benarnya persaksian Nabi. Nah, kalau tadi bukti la ilaha illallah kita benar itu adalah tatkala kita ikhlas. Yang kedua, bukti benarnya pengakuan kita akan keusulan Nabi Muhammad, atau kalau dalam konteks zikir yang kita ucapkan tadi, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, aku ridha Muhammad itu sebagai nabi dan rasulku, itu adalah kita sudah menjadikan beliau itu sebagai uswatun hasanah, sudah ittiba, sudah mengikuti beliau. Nah, ittiba itu kata kuncinya. Pengakuan kita akan kerasulan Nabi Muhammad adalah ittiba, meneladani. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana bukti konkretnya ittiba itu? Karena kalau kemudian cuma disebut saya meneladani Nabi, itu kayaknya satu ungkapan yang sudah sering kita dengar, ya. Kalau ada momen-momen kegiatan-kegiatan apa atau ya peringatan-peringatan apa kan selalu diungkapkan begitu. Kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kita. Tidak salah, kalimat itu betul. Kalimat itu betul. Tapi maksud saya bukti konkretnya bagaimana? Nah, paling tidak ada 4 hal. Ini sebagaimana ketika menjelaskan makna syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 4 hal, ya, yang menjadi catatan kita, indikator bahwa kita ini sudah ittiba kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar, ijtinabu ma naha anhu wa jaza'u, la yu'badallahu illa bima sya'a. Ya. Mentaati apa saja yang beliau perintahkan, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, dan menjauhi apa saja yang beliau larang dan cegah. Tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan tata cara yang sudah beliau syariatkan. Nah, kalau saya angkum dan saya sedikit susun kalimatnya, yang pertama bukti kita ittiba kepada Nabi, beriman akan keusulan Nabi Muhammad itu, yang pertama adalah membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, apa yang sampai kepada kita dari Nabi itu. Pertama Al-Quran, jelas wajib sudah kita menerimanya. Yang kedua, bukan saja Al-Quran tapi juga hadis atau sunnah Nabi, as-sunnah, istilah lain al-hadis juga as-sunnah. Nah, jangan sampai kita kemudian ada sebagian orang yang termasuk golongan ingkarus sunnah, ya, dia mengingkari hadis, ya, yang jelas kebenarannya kata mereka itu cuma Al-Quran. Sunnah ini ya masih banyak ketidakjelasan, makanya ditolak. Atau bahkan ada pernah saya, Pak, ya, apa seseorang yang dulu ikut ingkarus sunnah itu, dia menjelaskan alasannya dulu kenapa ingkarus sunnah itu. Ya, ingkarus sunnah itu, apa, sunnah itu, hadis itu yang justru bikin kita berselisih, katanya begitu. Nah, padahal betul memang sunnah hadis itu ada yang lemah, ada hadis yang palsu. Itulah ada ilmu hadis nanti. Tapi tidak bisa kita kemudian menolak hadis itu. Sebab bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana bacaan-bacaan sholat kita, bukankah itu ada di dalam hadis? Nah, termasuk di antara isinya itu adalah membenarkan
apa saja yang Nabi kabarkan, baik tentang cerita-cerita masa lampau. Kan Nabi menceritakan tentang masa lalu. Kalau itu sahih, kalau itu benar dari Nabi, wajib kita kemudian untuk mengimaninya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, oh enggak, itu semua perumpamaan dongeng saja. Tidak bisa. Atau wajib juga kita untuk membenarkan apa saja yang beliau kabarkan tentang masa depan, tentang keadaan-keadaan akhir zaman. Itu nubuat Nabi. Dan kita mengetahui saat ini sudah banyak nubuat-nubuat Nabi yang memang satu per satu terbuka. Itulah mukjizatnya Nabi. Satu itu membenarkan. Tidak boleh kita kemudian menolak hanya lantaran kemudian tidak masuk akal. Sebenarnya bukan tidak masuk akal, akal kita yang tidak masuk untuk memahami itu. Yang kedua adalah mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Nah, nanti kategori perintah Nabi itu ada yang kategorinya adalah wajib dan ada kategorinya sunat. Yang wajib tentu tuntutan untuk dikerjakannya lebih tinggi. Sunnah Nabi, yang hukumnya sunat, ini juga sebenarnya perintah Nabi. Sebagai orang yang mencintai Nabi harusnya kita laksanakan. Hanya saja kalau sampai kita tinggalkan, tidak sampai kemudian ada satu sanksi, satu dosa begitu. Tapi kalau seandainya kita meninggalkan sama sekali sunnah, ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Nabi itu rendah. Pokoknya kita mau yang wajib saja, tidak mau yang sunnah. Kecintaan kita kepada Nabi itu rendah. Hendaknya juga kita menambah dengan amal-amal sunnah. Kemudian menjauhi apa saja yang beliau larang dan apa saja yang beliau cegah. Nah, larangan Nabi. Begini kaedahnya itu. Setiap yang diperintahkan oleh Nabi pasti mengandung manfaat. Walau terkadang akal kita belum mampu menangkap apa manfaat di balik itu. Sebaliknya, apa saja yang dilarang dan dicegah oleh Nabi itu pasti mengandung mudarat. Walau terkadang akal kita tak batas untuk memahami apa hikmah di balik larangan itu. Nah, jadi setiap yang dilarang Nabi, larangan itu ada dua. Ada larangan yang sifat haram, ada larangan yang sifatnya makruh. Makruh ini larangan, cuma derajatnya di bawah haram. Makruh itu artinya apa? Dibenci atau tidak disukai. Orang yang terlalu sering melakukan yang makruh itu tidak disukai. Kalau haram itu dia dosa, dia dihukum, dia dilaknat gitu. Kemudian yang keempat, bukti kita ittiba kepada Nabi itu adalah kita tidak beribadah kecuali dengan contoh yang diberikan Nabi. Artinya kita beribadah itu tidak membuat-buat ibadah kita. Sholat 5 waktu itu wajib, begitu 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Sudah begitu kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bukti ittiba kita. 1, saya simpulkan, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. 2, mentaati apa saja yang beliau perintahkan. 3, menjauhi apa saja yang beliau larang dan cegah. Yang 4 adalah beribadah sesuai dengan tuntunan syariat yang beliau ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811
586 1331.